Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Kejati Bengkulu mengeksekusi oknum perwira polisi, Ibtu Maulana, terpidana kasus KDRT dengan korban Ayu Melati Tresna yang tak lain adalah istri dari terpidana Rabu 30 Juni. Eksekusi yang dilakukan jaksa menjalankan terkait amar putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memvonis terpidana dengan hukuman pidana 2 tahun penjara pada sidang yang digelar 29 April lalu. Terpidana Ibtu Maulana oleh jaksa eksekutor dieksekusi di Lapas Bentiring, sesuai amar putusan Mahkamah Agung untuk menjalani hukuman pidana 2 tahun penjara. Eksekusi terhadap pidana Maulana berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2013 di mana menyatakan terpidana Maulana bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menjatuhkan hukuman terhadap pidana dengan hukuman selama 2 tahun. Kuasa hukum terpidana Unggul Cahyaka mengatakan pihaknya telah melakukan langkah hukum, yakni pengajuan peninjauan kembali terhadap kasus yang menjerat kliennya tersebut. Ditambahkannya, terpidana sempat mengajukan permohonan pemindahan penahanan dari lapas ke rumah tahanan Polda Bengkulu. Namun tampaknya permohonan tersebut ditolak lantaran eksekusi dilakukan di lapas kelas 2A Bengkulu. Ya, itu juga hak juga ya. Kita sedang mencoba untuk melakukan permohonan karena satu dan lain hal klien kami juga sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota di Polda Bengkulu, dan kita hanya untuk kepentingan untuk keamanan dan perlindungan dari yang bersangkutan ya, karena beliau adalah bagian daripada catur wangsa, anggota polisi juga, sehingga kita ini adalah bermohon aja, nanti siapa tahu nanti akan dikabulkan. Kemana Pak rencananya pemindahan? Pemindahan sedang kita ajukan permohonannya hari ini. Kemana Pak? Ke Polda Bengkulu. Ke Rutan Polda. Rutan Polda. Ya. Diketahui sebelumnya dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut terpidana dengan hukuman 3 tahun penjara. Oleh Majelis Hakim memvonis dengan hukuman 2 tahun penjara. Atas putusan tersebut terpidana lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang selanjutnya terpidana mengajukan kasasi, yang mana putusan kasasi juga menguatkan putusan pengadilan, yakni 2 tahun penjara. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan dan memutuskan bahwa Ibtu Maulana terbukti sah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Feby Elmas Dito melaporkan dari Kota Bengkulu.